Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa bersama dengan saya panggil Pak Guru Dalip, karena Dalip ini juga sahabat saya, meskipun beda umur tapi dalam berkegiatan, berproses di kerja-kerja kebudayaan, saya pribadi banyak belajar banyak hal. Dan di kegiatannya pun bersama teman-teman saya sering sebagai tukang foto dokumentasi. Jadi dari kegiatan teman-teman, khususnya kegiatan berkesenian, teater, Dalip dan kawan-kawan yang lain ya memberi warna untuk kegiatan atau gerakan kebudayaan di Sulawesi Barat. Nah, kali ini saya mengundang beliau di diskusi ini. Sebenarnya saya sering melakukan diskusi tapi belum tema khusus, belum mempunyai nama. Nah, ini kegiatan perdana, jadi saya buat semacam podcast, ya judulnya Dari Titik Ini. Jadi lokasi kami mengadakan atau saya mewawancarai narasumber itu ada benang merah dengan apa yang dibincangkan. Nah, di tempat ini saya berada di Palipis, masuk wilayah Kecamatan Balanipa, khususnya Desa Bala, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Orang taunya itu ya Palipis sebagai tempat wisata. Tempat wisata. Tapi dalam kajian saya tentang sejarah, tentang tradisi Sepak Tudu, ini ternyata mempunyai benang merah dengan tempat ini. Tempat ini. Jadi ini singkat sebelum masuk diskusi dengan Bang Dalip, yang akan jadi tema utama juga pembicaraan kita adalah ternyata itu dulu sebelum Islam mengakar kuat di Mandar, khususnya kawasan Balanipa, itu ada tradisi bangsawan mengadakan ziarah ke tempat ini. Nah, yang menarik di kegiatan bersiarah itu, kalau kita bahasa Mandar Kamas Samaya, itu membawa gadis pakai kuda. Jadi di tempat ini. Nah, saya tanya kiri kanan di mana saja tempat keramat yang ada di Palipis, ya ternyata cuma ini. Jadi memang cuma 10 meter dari tempat kami duduk. Atau kalau teman-teman datang ke Palipis mau lihat tempatnya, pokoknya jalan sampai ke ujung, sampai ke tebing karang, itu akan lihat beberapa semacam kuburan. Saya bilang kuburan karena sebenarnya bukan kuburan, itu adalah tempat keramat. Jadi saya tanya orang di sini, sampai sekarang itu masih orang sering datang bersiarah, matinja, nasar apa kan, yang mengikat sesuatu. Jadi tema yang akan kami angkat adalah tentang usul. Nah, beberapa waktu lalu Bang Dalip ini mengikuti kegiatan monolog di Kalimantan Timur, ya? Ya, tempatnya Kutai Kartanegara, dan saya dengar dari diskusi lewat WhatsApp Bang Dalip itu ya tema anunya itu tentang usul yang diangkat. Jadi nah, di perbincangan awal itu di WA waktu Bang Dalip menginformasikan kegiatannya, ya itu tentang kegiatan Batu Miluang ya. Itu orang datang ke Batu Miluang untuk apa itu? Ya sama dengan yang di Palipis, di semacam kegiatan semayan juga. Semayan. Ziarah melepas nazar. Ya itu tidak hanya masyarakat lokal yang di sana, tetapi di luar daerah Sulawesi Barat pun masih ada yang datang. Nah, saya tambahkan juga mengenai Palipis tadi. Iya. Bahwa memang banyak kegiatan ritual yang masih berlangsung. Salah satunya itu adalah tradisi ada rumpun keluarga yang datang bersiarah, itu wajib membawa pisang mentah yang dibakar. Kalau bahasa lokalnya adalah lokatunu. Yang itu sangat disakralkan. Biar aneka ragam jenis makanan yang dibawa rumpun keluarga tersebut bila ke sini, tapi tidak ada pisang lokatunu tadi, yang pisang yang dibakar, biar barang satu. Itu katanya
tidak lengkap ritualnya. Kira-kira sudah tahu apa usulnya itu Lokatunu? Ini berhubungan dengan ya kalau berbicara mitos ya dengan Tomanurung. Nah, makanya pisang yang dibakar itu pisang lokal yang dinamakan Lokamanurung. Lokamanurung ya. Ya itu. Secara ke dalam saya belum sampai ke situ. Kemudian yang tradisi yang di Batu Miluang tadi bukan makam, tetapi itu sejenis batu dulu yang ditempati oleh, menurut masyarakat lokal itu adalah leluhur mereka. Dulu di situ kalau misalnya ingin menyelesaikan suatu masalah, dia semacam tempat pertapaan. Iya. Dia duduk di atas batu, kemudian dari situlah batu tersebut, misalnya ada kejadian-kejadian berhubungan dengan alam, di situ ada petunjuk dari leluhurnya untuk menyelesaikan ataukah bagaimana mengatasi problem-problem yang berhubungan dengan alam. Iya. Itu salah satu yang terjadi tepatnya di Galuh Lombok. Galuh Lombok ya? Ya. Jadi bukan makam? Bukan makam yang Batu Miluang itu, tetapi ada juga yang beranggapan itu makam. Tetapi secara bentuk atau struktur daripada ini, dia hanya modelnya batu yang lebar, seperti memang tempat duduk. Tetapi dia di dalam seperti gua kecil. Di depannya itu ada, tapi tetap ada makam di situ. Tapi itu makam orang dulu, hanya nisan batu saja yang di situ. Sama di sini, jadi sebenarnya bukan makam di sini, tapi belakangan orang pasang nisan atau tindak bahasa Mandar. Iya. Jadi kayak kelihatan makam. Jadi itu. Di memang ada banyak tempat keramat di Mandar. Yang ini Bang Dalip juga mungkin sering lihat, apa yang sering lakukan orang ke situ, ada kayak ikan. Ya, biasanya di tempat-tempat seperti itu, misalnya di Palipis, selain mereka satu rumpun tadi datang sekeluarga, mereka juga menganggap itu mensiarahi leluhurnya. Ya. Dalam artian, kalaupun itu bukan makan, tapi pernah ada peristiwa di situ di mana tempat itu menjadi sejarah besar untuk leluhurnya. Jadi mereka datang dengan rumpun keluarga, tetapi kadang mereka juga membawa apa namanya, istilahnya pembaca. Pembaca, ya. Orang yang apa namanya berkompeten dalam agama itu, tokoh masyarakat yang memimpin ritual itu. Mereka berdoa bersama dulu, baru mereka melakukan siara. Jadi siaranya biasa itu mereka kadang dulu mereka mengambil daun. Sekarang kan kadang plastik, kain ya, dulu itu daun atau akar-akar yang dipakai ikat di batu itu, simbol hubungan apa namanya, bahwa mereka tidak pernah lupa dengan leluhurnya. Apa bukan berarti orangnya, tapi pesan-pesan leluhurnya itu mungkin simbol yang dibawa usulnya di situ ya. Usulnya di situ. Jadi itu sering di tempat lain pun biasa orang gantung-gantung batu, minyak kan, disimpan minyak, air dia bawa juga. Nah, mereka meyakini bahwa doa atau harapan mereka ke ini melalui leluhurnya itu tersampaikan. Sama itu di Eropa, dia pasang gembok. Kalau orang pacaran supaya cintanya dia sama-sama pasang gembok, rapo-rapo tuh. Ya. Terus kuncinya dibuang ke laut, ke sungai. Ya. Nah, saya hubungkan ke kegiatan kemarin ya di Temu Seni Monolog Indonesia Bertutur yang diselenggarakan di Kutai. Usul yang saya bawa ke sana, saya juga banyak membaca referensi dari Bang Ridwan. Saya mengambil simbol-simbol yang berhubungan dengan perilaku, berhubungan dengan tubuh. Bagaimana orang-orang yang mengunjungi misalnya sebuah situs itu, mereka ada ternyata mereka punya tata cara tersendiri untuk bersiara. Misalnya karena ini usul, misalnya memegang lutut, misalnya, kemudian tidak boleh berdiri bicara di tempat itu, harus berjalan dalam keadaan berjongkok, berjalan. Nah, itu yang saya usul-usul itu yang saya ambil, kemudian ramu saya bawa ke Kalimantan itu. Ya. Karena kemarin saya berpikir kalau saya memilih satu situs, memang temanya situs cagar budaya,
dengan tema fokusnya adalah mengalami masa lalu dan menghadapi masa depan gitu. Ya kan kayak di Todilani itu kayak usul ya kalau harus kita bawa tongkat. Ya itu juga. Tapi itu kayaknya lebih khusus pada orang-orang yang konon punya hubungan darah bangsawannya. Iya. Itu mungkin simbol penghormatan kepada leluhurnya. Ya, leluhur yang di atas itu. Kemudian tradisi lain yang saya ambil adalah ada juga Matcobo. Ya. Biasanya Matcobo itu ternyata tidak hanya pada manusia saja. Yang itu sangat erat dengan pengaruh Hindu kalau tidak salah. Batu misalnya ketika disiarai itu, kadang ritual Matcobo itu juga memberi tanda pada benda itu. Iya. Batu itu. Kan selama ini pengertian Matcobo itu ke orang. Ritual memberikan tanda ke orang. Yang di sini ya. Ternyata ada juga cobo yang seperti itu. Pada benda misalnya batu. Dan kalau tidak salah teman-teman Sosoran juga sering ada tradisi untuk Matcobo tiap tahun benda-benda yang dipakai berkegiatan tiap tahun komunitas budaya Sosoran itu melakukan ritual Matcobo, tapi itu pada benda alat musik juga pada pelakunya. Itu apa usulnya di situ? Usulnya adalah bahwa ini juga kembali kepada yang pencipta. Di situ ada hanya media saja, tapi kita yakini bahwa musik sampai hari ini sejak dulu itu adalah anugerah dari Sang Pencipta. Kemudian pada orangnya, pelakunya adalah itu simbol bahwa bagaimana alat musik ini tetap lestari dan pelestarinya juga masih ada. Iya, jadi teman-teman atau yang melihat acara ini, jadi saya agak susah mendefinisikan ini usul. Tapi ya kira-kira seperti ini, dia ada harapan supaya seperti itu. Jadi menggunakan simbol benda atau gerakan. Jadi misalnya ya kayak pelaut itu kan, kalau mau pergi menangkap ikan, kalau dia ketemu orang hamil dia merasa gembira. Karena sudah membawa rezeki atau yang membawa air minum. Kepercayaan juga ya. Iya, di situ. Terus kalau bentuk praktek, ketika keluar dari rumah dia pegang naik pintunya, harapannya itu supaya rezekinya naik. Sama juga kalau kita naik perahu. Jadi itu kan biasanya perahu di ombak ya. Jadi kalau orang yang mau usul supaya rezekinya naik, itu dia naik perahu kalau perahunya pas naik. Jadi itu usulannya. Jadi memang sama dengan kemarin ya, saat saya meramu sebuah pertunjukan usul itu, saya juga banyak baca referensi hasil penelitian Bang Iwan ini, bahwa di situ dikatakan usul adalah perilaku, pengharapan perilaku dan simbol. Setelah saya kaji, memang usul itu bagi yang tidak paham, mereka anggap usul itu adalah dalam usul ada baca atau mantra. Ternyata usul itu memang hanya perilaku yang berhubungan dengan batin. Jadi usul itu dia lebih banyak ke perilaku. Misalnya tadi itu yang pelaut itu, dia memegang itu tanpa ada mantra atau baca yang dia sebutkan. Nah, makna daripada perilaku tadi itu misalnya ini sebenarnya keyakinan juga, bahwa misalnya memegang pintu baru melaut itu, mereka meyakini bahwa simbolnya adalah rezeki terbuka dan akan datang ke rumah. Nah, itu keyakinan. Jadi tidak ada baca-bacanya ya, makanya itu ada pamionya orang Mandar lebih usul daripada baca. Usul daripada baca. Kemudian banyak tingkatan-tingkatannya. Memang usul ini banyak yang masih sangat pengetahuannya masih mau kita gali lebih dalam lagi. Karena kalau di Indonesia mungkin usul semua ada. Semua. Tetapi bentuk-bentuknya berbeda-beda. Misalnya lagi ya, kemarin ada seri metode praktek di sana, olah tubuh. Saya berpikir kalau saya
memberikan olah tubuh secara umum. Mungkin teman-teman dari Jawa, Jakarta sudah pada. mungkin sudah sudah tidak asing lagi olah tubuh itu. Tapi saya coba mengambil satu metode, satu bentuk olah tubuh yang berhubungan dengan usul itu. Misalnya ketika seseorang Mandar yang meyakini itu, ketika bangun tidur itu kan nafas, mengolah nafasnya, kemudian membangun dengan cara tersendiri. Dan itu saya terapkan di metode olah tubuh di sana, dan alhamdulillah teman-teman menerima dan mencoba mempraktekkan bentuk usul yang itu, bentuk metode yang saya dari usul itu yang saya dapatkan. Iya, katanya ini yang bangun tidur. Biasanya kan waktu istri saya hamil ya, itu dia kalau bangun langsung buka jendela, paling tidak buka gorden. Iya. Ternyata itu mau usul supaya gampang bukanya nanti itu bukaan pas melahirkan. Terus kalau kita laki-laki habis mandi ya jangan langsung dililitkan handuk atau apa yang kita mandi itu di leher, karena jangan sampai anaknya juga hari-harinya terlilit. Itu yang mana jadi banyak praktek-praktek usul yang ini yang anak muda banyak cuma mengetahui, disuruh saja orang tua tapi dia tidak tahu maknanya. Nah, dari penelitian saya tentang kemaritiman itu, ternyata ini maksudnya. Nah, yang menarik juga Bang Dalip, ternyata itu kalau usul yang bernada larangan atau sebuah larangan itu disebut pemali. Itu. Berarti pemali ini bagian dari usul ya? Itu. Jadi misalnya jangan cari kutu kalau malam atau apa kan, atau kalau baru berangkat ayahmu pergi melaut, jangan dulu terima permintaan, itu seperti itu. Ya. Jadi memang usul ini luar biasa menurut saya. Ketika ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang bisa kita terapkan ke generasi sekarang, bahwa memang usul ini harus dilekatkan pada setiap orang. Sepanjang orang itu meyakini bahwa dia adalah betul-betul dari Mandar. Karena kata kunci pengetahuan orang Mandar tersendiri adalah usul itu. Iya, dan kalau mau mengetahui atau mempelajari kebudayaan Mandar itu anak kuncinya itu usul. Tapi ada yang menarik, ada yang mungkin untuk masa sekarang tidak terlalu mementingkan lagi usul karena itu anggap adalah sesuatu yang ini. Tapi ya secara pribadi saya, usul mengajarkan kita dalam berbanyak hal. Misalnya dalam mengerjakan sesuatu itu kita butuh ketenangan, kemudian konsentrasi. Itu yang saya ambil tarik dari pelajaran usul. Tidak terlalu bahwa usul itu adalah sesuatu yang menakutkan atau apa, tapi nilai pendidikan dalam usul itu banyak yang kita bisa peroleh, yaitu tadi mengerjakan sesuatu tenang, konsentrasi, kemudian tidak gegabah. Itu mungkin yang ada dalam pesan-pesan yang disampaikan lewat usul itu. Tidak bisa juga bahwa usul itu dianggap kampungan atau itu, karena ternyata orang-orang modern juga mempraktekkan. Misalnya kan bendera merah putih, itu kan ada simbol kenapa merah, kenapa putih, terus Garuda Pancasila, apa maknanya, sebenarnya itu mausul juga. Saya pernah ada pengalaman ke Pasuruan ya. Saya ada satu rumah mewah di sana yang saya singgahi. Di dalam rumah itu tiang pusat rumahnya di situ ada tertancap bendera merah putih. Pos Ariana. Kalau dipikir di kota itu mungkin mereka tidak terlalu ternyata masih ada juga yang masih menganut atau meyakini tentang tradisi-tradisi seperti usul itu. Dan itu bagian dari usul. Merah putih dia pasang di tiang rumahnya. Dan kepercayaan yang punya rumah itu memang ya itu tadi, selalu ada bukti simbol kesyukurannya kepada Sang Pencipta. Artinya mungkin dia terjemahkan bahwa merah darahku, putih tulangku itu menjadi spirit dalam kehidupan sehari-hari itu. Sama, saya pernah lihat yang ini Sande Arabungan Ratu Pantai. Itu di tiang layarnya Sabang sampai Merauke dia tulis. Terus semua krunya, sawi-sawinya pakai merah putih di anunya. Jadi ya simbolnya itu dia supaya juara satu di Indonesia dikenal. Itu usulnya di situ. Dan itu kan
Saya belum pernah menemukan tangganya orang Mandar genap. Tangga orang Mandar ya genap, itu pasti ganjil anak tangganya. Iya. 7, 9, 11. Iya, semua ganjil. Semua ganjil. Jadi ya katanya itu harapannya rezeki datang menggenapi. Iya. Usulnya. Bahkan lebih memang terkenal sekali angka-angka ganjil itu bagi masyarakat tradisi atau artian Mandar secara umum, apalagi yang wilayah pesisir ya. Ya ganjil itu memang apa namanya itu tadi sebagai pelengkap daripada, dan dia kaitkan dengan apa namanya tulan rusuk, keadaan tulan rusuk itu bahwa ganjil. Nah itu biasa dihubungkan ke situ, dan itu juga saya anggap satu keyakinan bahwa apa namanya yang sangat erat kaitannya dengan apa namanya hubungannya dengan Sang Pencipta. Iya. Kayak bakar undung itu ya. Itu kan supaya diantar nih doanya. Itu usulnya. Jadi tidak ada ceritanya asap undung ke bawah, ke atas. Ya logika juga sebenarnya untuk asap itu sebenarnya katanya apa namanya menghadirkan ini ya, menghadirkan apa namanya entah benar atau tidak, tapi kalau saya menganggap yang tradisi seperti bakar dupa itu, undung itu sebenarnya adalah ya kalau perkiraan apa namanya penafsiran hari ini ya bisa saja itu misalnya kalau dalam baca-baca itu tanda dimulainya harus bagaimana kita sudah konsentrasi, siap-siap kita berdoa bersama, itu salah satu yang ini. Tapi pada umumnya kepercayaan itu memang dikaitkan dengan yang pernah terjadi di zaman Rasul katanya. Itu bagaimana hampir di setiap ruang-ruang yang ada peristiwa seperti membaca itu, bagaimana diharumkan ruang termasuk juga. Dari segi psikologi juga kan kalau harum atau apa kan, ini kan banyak sekarang ini kayak aromaterapi. Jadi kalau ada aroma tertentu itu dia lebih menenangkan jiwa. Ada kajian psikologi. Ada di situ. Jadi sangat menarik ini tentang usul, kalau kita bicara tentang usul, karena hampir semua aspek kehidupan kita orang Mandar, mulai dari lahir atau pada saat nikah sampai mati itu mempraktekkan usul semua. Jadi dan itu saya sampaikan di salah satu teks dialog saya, seorang orang tua yang berpesan kepada cucunya bahwa ketika cucunya bertanya usul ini apa, dan apa namanya orang tua itu menjawab usul ini tidak akan pernah terpisah sampai ke Lian Lahat, karena sampai ke Lian Lahat pun masih banyak peristiwa usul yang terjadi. Dan ini yang memicu saya adalah salah satunya riset tentang usul ini sebenarnya masih sangat kurang. Yang saya tahu dan paham sekarang bahwa yang riset itu termasuk Bang Ridwan ada melahirkan karya buku, kemudian ada Dinda Tajiriani skripsi, kemudian ditambah saya, tapi dalam bentuk lain yaitu pertunjukan. Jadi itu salah satu bentuk juga mensosialisasikan bahwa usul ada di Mandar dan masih ada sampai sekarang. Jadi memang sejauh yang saya tahu belum ada yang spesifik riset tentang itu. Itu pun di buku saya banyak mengumpulkan tentang usul, dan dari puluhan koleksi usul itu saya bisa menyimpulkan tadi definisinya. Nah, alhamdulillah ketika Tajiriani mau membuat skripsi, saya diskusi dengan dia. Nah, dia itu dari aspek psikologinya. Dan pengantar pertunjukan saya mengambil abstraknya itu Tajiriani. Karena saya pikir kemarin kegiatan ini memang sekarang Garapang itu harus banyak berbasis riset. Itu yang saya tangkap di sana, apalagi seni pertunjukan. Baiknya memang ada riset. Jadi saya berangkat dari hasil-hasil riset dari teman-teman. Sudah banyak yang saya ini termasuk cerita Raya dan Rioso. Itu kan hasil dari novel dan Kang Adi. Adi Arwan Alimi. Saya telah membuat dalam bentuk naskah teater, salah satu babnya, dan ditampilkan di FTMI, Festival Teater Mahasiswa yang dibawa oleh UKM Seni Pandara tahun lalu di Palopo. Nah, kembali tadi ke usul tadi, memang kami dari apa namanya penggiat seni ya,
sepertinya berbicara usul hari ini sangat banyak bahan atau objek yang bisa kita kaji di dalam untuk melahirkan karya. Ya. Baik itu teater, tari, seni rupa, itu bisa kita tuangkan usul itu dalam berbagai media seni. Ya. Itu yang saya pelajari kemarin dari usul itu. Sisa usul ini ke depannya ya di samping media seni ya haruslah lebih banyak lagi riset, baik dari kalangan literasi maupun penggiat seni sebenarnya harus banyak riset apalagi yang berhubungan usul. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang sering saya sampaikan juga. Nah terakhir ini kemarin dari Man Majene mereka mau buat semacam karya ilmiah, basicnya usul. Jadi itu saya sampaikan teman-teman harus mentransformasi nih usul. Jadi jangan cuma mencari mengoleksi usul-usul tradisional, tapi bagaimana, karena saya lihat itu usul itu bisa dimodifikasi sejauh tahu landasan filosofinya. Seperti saya ini yang saya yang ketiga Moana, itu hari-harinya saya tidak pasang di posisi Ariang atau samping rumah, tapi di perpustakaan saya. Karena saya mau usul supaya pikirannya, jiwanya itu ke perpustakaan, ke pengetahuan di situ. Jadi sejauh kita tahu landasan filosofinya, itu sebenarnya bisa kita buat sendiri usul ini. Nah kalau bahasa manajemen modern itu berpikir positif. Kan ada itu pepatahnya pelaut Mandar, jangan berangkat kalau belum tiba. Nah itu kan kalau dari segi logika tidak mungkin. Jadi usul masih melekat meskipun bentuk lain, tapi positif adanya. Dan itu kan orang Mandar karena begitu inginnya naik haji mau usuli. Paling tidak dia di dinding rumahnya itu pasang gambar Ka'bah atau Medina, jadi bagian usul itu juga. Dan kita kan juga dalam kehidupan sehari-hari fans bola pasang posternya Messi ke Ronaldo karena mau usul mudah-mudahan saya bisa ketemu, ya kira-kira seperti itu. Makanya kemarin Bang Ridwan saya mengapa memilih usul, karena kalau saya memilih salah satu objek cagar budaya, tentu akan butuh waktu misalnya memperkenalkan cagar budaya itu. Saya memilih usul karena saya lihat itu adalah benang merah yang bisa merangkul semua dari apa yang ada. Karena usul ini sebuah tradisi berlaku di tidak satu tempat, tapi hampir semua tempat situs-situs itu ada usul yang mereka gunakan. Jadi itu yang saya bawa ke sana untuk memperkenalkan ke teman-teman di se-Indonesia kemarin. Ya sangat menarik diskusi kita ini, udah tidak terasa ini sudah setengah jam. Dan yang membatasi ini karena kita ini di lokasinya outdoor, jadi lightingnya itu ya bergantung pada alam cahaya matahari. Jadi terima kasih buat Bang Dalif atas diskusinya, sharing-sharingnya tentang kebudayaan Mandar, khususnya tentang usul. Mudah-mudahan di masa yang akan mendatang kita bisa diskusi tentang tema yang lain. Saya Muhammad Ridwan Alimuddin dari Armada Pustaka Mandar di Pambusuang mengucapkan terima kasih atas Bang Dalif dan teman-teman yang melihat acara ini. Dan kalau ada yang misalnya mau ditanyakan atau ada yang kami sampaikan itu kurang pas, keliru, itu bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.